إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إخواني الكرام أعزني الله وإياكم. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pujian kita lanturkan dan kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita yang tiada hentinya. Di antaranya yang banyak manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dengan kedua hal itu bisa berkumpul di masjid yang mubarakah ini untuk menjalankan rutinitas kita, rutinitas pekanan kita, yaitu salat Jum'ah secara berjamaah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semuanya. Marilah kita sama-sama bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguh Allah siapkan surga dan kemenangan yang hakiki bagi orang-orang yang meraih dan menjalankan sifat-sifat takwa. Ikhwani jami'an, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah hampir sepekan kita keluar dari bulan Ramadan. Kemudian kita menjalankan puasa Syawal. Kita menjalankan 30 hari di bulan Ramadan, puasa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita intens untuk melakukan salat-salat malam, dan di banyak waktu kita bertilawah, kita menghatamkan Al-Quran. Lalu tersisalah pertanyaan kepada kita, apakah dengan berlalunya Ramadan ini, dengan berlalunya bulan tarbiyah ini, berlalunya bulan Al-Quran ini, apakah kita telah mendapatkan goalnya, kita telah mendapatkan tujuan akhir daripada
kita berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla? Apa itu goalnya? Apa itu tujuan akhirnya dari kita berpuasa? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian meraih ketakwaan. Ketahuilah ya ikhwani jami'an, bahwasannya takwa itu bukan hanya dikhususkan tatkala kita berpuasa Ramadan saja. Akan tetapi sifat takwa Allah menyuruhnya untuk kita raih, baik ibadah besar ataupun ibadah-ibadah yang kecil yang teranggap atau yang terlihat remeh. Contohnya saja masalah haji. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan faraidul hajj, setelah Allah menjelaskan syariat-syariat di dalam ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalamnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal di dunia ini dengan bekal takwa. Atau berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu untuk mengetahui apakah sifat takwa itu telah kita sifati atau telah tercermin dalam diri kita, mari kita ketahui apa saja sifat itu, apa saja sifat takwa ini yang telah diberikan oleh para ulama definisinya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Ada yang pertama, yaitu yang dinisbatkan asar ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa. Kemudian wal amalu bitanzil. Dan takwa itu yaitu kita melakukan amal-amal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian waridha bil qalil. Takwa itu adalah ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit. Kemudian berikutnya wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu kita bersiap-siap kepada Allah Azza wa Jalla di dunia ini untuk perjalanan kekal kita, yaitu akhirat. Kalau dilihat dari definisi takwa yang diberikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, atau perkataan ini dinisbatkan ke beliau, maka kita melihat 4 definisi atau 4 contoh sifat takwa yang harus kita jalankan apabila kita ingin meraih ketakwaan, atau sifat-sifat ini apabila ada di dalam diri kita, berarti kita telah mendapatkan sifat ketakwaan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla tidak berbatas waktu, tidak berbatas tempat, dimanapun itu. Kita sendiriankah, atau kita beramai-ramaikah, atau kita di pesantren ini ataupun di luar pesantren, kita sama-sama takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ada orang-orang yang beramal tapi mereka tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tapi amalan-amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu kita harus lebih berilmu lagi. Kita harus lebih mengetahui lagi dan lebih menuntut ilmu lagi agar kita lebih tahu mana yang halal, mana yang telah diharamkan oleh syariat ini, dan mana syubhat, mana yang dianjurkan dan mana yang harus dijauhi. Dan tidak kita dapati hal ini kecuali dengan menuntut ilmu. Karena seseorang tidak dilahirkan kemudian dia langsung berilmu, tapi ilmu itu fa innama al-ilmu bit-ta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan hanya satu caranya, yaitu belajar. Tingkatkan lagi semangat kita untuk belajar din. Tingkatkan lagi semangat kita untuk belajar Al-Quran. Tingkatkan lagi semangat kita untuk belajar hadis. Kemudian waridha bil qalil. Ketakwaan itu dicerminkan dari sifat qanaah, ridha terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, entah itu banyak ataupun itu sedikit. Tidak pernah dia iri kepada manusia kecuali iri-iri yang dibolehkan di dalam syariat, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya iri yang dibolehkan yaitu kepada orang yang diberikan Allah Al-Quran, dan yang kedua Allah berikan kepada seorang hamba harta. Tapi tidak semata-mata yang diberikan Al-Quran dan tidak semata-mata yang diberikan harta itu patut kita iri. Akan tetapi yang kita patut iri kepada mereka yaitu adalah orang-orang yang Allah berikan Al-Quran, akan tetapi mereka mengamalkannya di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Kemudian kita boleh iri kepada orang-orang kaya, kemudian mereka menginfakkan hartanya di siang hari ataupun di malam hari. Dia tidak pernah protes kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dia sadar betul bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu merupakan jatah daripada rezekinya di dunia ini dan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya yaitu menyiapkan diri untuk hari akhirat kita. Itulah takwa yang sesungguhnya, di mana kita menggunakan fasilitas duniawi kita untuk akhirat kita. Bagaimana Allah berikan kita waktu di dunia ini, tapi kita habiskan untuk atau semata-mata untuk kebaikan akhirat kita. Bahkan dalam beramal pun, dalam mencari ma'isyah pun, dia niatkan untuk menegakkan tulang punggungnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kapanpun kematian menjemputnya, dia siap. Kapanpun kematian datang kepadanya, dia siap. Sehingga sifat takut mati dan cinta dunia itu terhindar daripada dirinya. Ikhwani jami'an, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali lagi kepada diri kita. Khatib juga kembali lagi pada diri ana sendiri. Kita mengajak, intinya semuanya di sini kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah sifat-sifat takwa itu telah tercermin dalam kehidupan kita ataupun tidak? Ada lagi para ulama ataupun salah satu ulama memberikan definisi takwa yang hampir serupa dengan yang pertama tadi. Dikatakan bahwasannya takwa yang sesungguhnya adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawab Allah. Sesungguhnya takwa adalah engkau beribadah atau mentaati Allah Azza wa Jalla, tidak hanya taat, akan tetapi dia beribadah di atas ilmu, di atas cahaya Allah Azza wa Jalla. Para ulama banyak sekali menyebutkan bahwasannya ilmu itu adalah cahaya Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Tidak hanya sampai dua, tidak hanya dia beribadah kemudian dia beribadah di atas ilmu, akan tetapi yang ketiga ini merupakan syarat juga diterimanya amal, yaitu dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat tiga komponen ini, maka takwa itu terbentuk daripada amal, kemudian terbentuk daripada ilmu, kemudian selanjutnya adalah ibadah semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan takut akan azabnya. Kemudian pengertian takwa terakhir yang akan ana bawakan pada Jumat kali ini, yaitu perkataan Ibnul Mu'taz rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwasannya at-taqwa adalah khalli dzunuba saghiraha wa kabiraha. Takwa itu adalah engkau menjauhi atau jauhilah dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdhar ma yara. Maka berjalanlah kamu seperti kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Kemudian kamu melihat orang-orang berhati-hati berjalan di atasnya, atau dia akan berhati-hati terhadap apa yang akan dilaluinya. La tahqiranna adz-dzunuba, la tahqiranna saghiratan. Janganlah kalian mengecilkan dosa-dosa yang kecil atau meremehkan dosa-dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, karena sesungguhnya gunung-gunung itu tadinya adalah bebatuan yang kecil ataupun kerikil-kerikil yang kecil. Dari pengertian ini kita bisa melihat takwa itu kita tidak pandang remeh. Dosa kecilkah yang kita buat? Dosa besarkah yang kita buat? Tapi kita memandang kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita malu tatkala berbuat dosa. Jangan sampai ada di dalam diri kita peremehan. Oh, ini dosa kecil, ini dosa besar. Kalau ada hal-hal seperti ini, berarti di dalam diri kita belum tercerminkan sifat-sifat takwa. Kemudian jadilah kita di dunia ini seperti orang yang berjalan di atas jalan-jalan yang berduri, di mana kalau orang yang berjalan di atas duri pasti dia sangat berhati-hati. Artinya apa? Kita berhati-hati agar kita tidak jatuh di dalam hal-hal yang maksiat, ke dalam hal-hal dosa yang besar, kepada dosa-dosa yang kecil dan seterusnya. Oleh karena itu beliau memesan pada bait terakhirnya, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar yang kita lihat sekarang ini dulunya adalah terbuat dari batu-batu yang kecil. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya keuntungan yang banyak apabila kita memiliki sifat-sifat takwa. Salah satunya ma'iyatullah. Orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina amanu innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah menjanjikan surga dan menyediakan surga apabila kita mencerminkan di dalam keseharian kita sifat-sifat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Atau di dalam ayat-ayat yang lain yang telah kita hafal, bahwasanya barang siapa yang bertakwa yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya secara maknawi ataupun indrawi, jalan keluar dari segala permasalahan, jalan keluar daripada kesusahan, kegundahan, kesedihan kita di dunia ini, ataupun yang indrawi yang bisa dilihat seperti kesusahan rezeki dan seterusnya. Sebagaimana dilanjutannya Allah berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa dari arah atau daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan dan melipat gandakan pahala baginya. Oleh karena itu, khatib mengajak kepada kita semua bahwasannya, ya ikhwani fillah, ibadah ataupun ketakwaan tidak kita hanya bersungguh-sungguh meraihnya di bulan Ramadan, akan tetapi di luar Ramadan pun kita harus bersungguh-sungguh meraihnya. Ibadah kita jangan hanya kencang di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain pun kita harus kencang dalam beribadah, karena Allah memerintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Bukan sembahlah Rabbmu sampai terakhir dari bulan Ramadan, sampai terakhir daripada hari di bulan Syawal, tapi sepanjang kita hidup sampai ataupun sebelum mati menjemput kita, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi diri-diri kita dengan sifat-sifat takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat takwa kepada kita. Sesungguhnya barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat takwa, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia, dan Allah akan menyelamatkan dirinya di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal riba wal zina wal riba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma unsur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة